Halo semuanya, kembali lagi bersama kita. Nah, pada episode kali ini yaitu dating episode 5 Daily Activity with Industrial Engineering. Nah, di episode kemarin itu kan bahas tentang transformasi mahasiswa. Nah, sekarang kita bersama narasumber hebat nih akan membahas tema baru nih teman-teman. Tentunya nanti teman-teman bisa nyimak pertanyaan satu sampai beberapa pertanyaan yang membahas tentang sekilas kehidupan mahasiswa di teknik industri gitu. Oke, sebelumnya kenalin dulu aku Gilang Ramadan selaku moderator yang akan berbincang-bincang pada podcast kali ini dan kita kedatangan tamu spesial nih. Boleh dikenalkan dulu, Kak? Oke, halo semua. Kenalin, nama aku Akita Intan, biasa dipanggil Acut. Aku dari angkatan 2021. Oke, halo Kak Acut. Hai. Oke, kita bersama Kak Acut nih. Mungkin basa-basi dulu nih Kak ya. Bagaimana nih Kak kabarnya minggu-minggu ini kan lagi hetik-hetiknya mungkin Kak atau lagi gabut-gabutnya mungkin? Dibilang gabut, kayaknya semester 5 nggak mungkin Oh ya. iya Kayaknya sih. pasti semua orang di semester 5 ini pasti bakalan hektik juga gitu sih. Oke, iya bener sih. Apalagi kalau semester lebih tinggi itu pasti banyak kesibukan ya kak. Ya. Iya. Mungkin bisa kenalin dulu latar belakang Kak Acut. Pernah ikutin kegiatan apa, jadi TI atau jadi apa aja gitu Kak. Mungkin bisa jadi kayak image apa ya, pesan baru buat teman-teman di rumah gitu yang nonton. Oh ini Kak Acut pernah jadi ini gitu. Mungkin bisa dikenalin nih Kak latar belakangnya. Oke, mungkin sekilas Iya, tentang sekilas boleh aja latar nih Kak. belakang aku. Aku join di HMTI atau Himpunan Mahasiswa Teknik Industri. Aku berada di divisi Advokesma Oke. dan sekarang juga lagi ngas-lab di Wih. lab LSMI, di lab SI. Oke, wow. Keren banget nih Kak Acet. Join himpunan, join ASLab. Mungkin di sini aku langsung aja nih Kak, nembak Kak Acet buat pertanyaan yang sering dibingungkan teman-teman. Gimana cara ngatur semua kegiatan itu dengan pola tidur, pola mengerjakan tugas dan sebagainya? Ada cara nggak Kak tips atau kayak ngatur jadwal-jadwalnya atau bikin to-do list atau bikin apa gitu Kak Acet? Mungkin bisa di-share ke teman-teman semua nih. Oke, mungkin apa ya? Kalau dari aku nggak ada kayak tips and trick yang khusus sih. Oke. Yang pasti itu gimana caranya aku ngeprioritasin apa yang emang perlu diprioritaskan dari segi entah itu tugas akademik ataupun hal-hal di luar akademik kayak organisasi itu kan juga butuh buat skill juga kan. Biasanya ya diprioritasin menurut apa yang dekat deadline ataupun apa, tapi yang pasti yang perlu diutamain itu juga akademik sih kayak gitu. Oke. Dan pastinya kalau emang banyak kegiatan pasti ada beberapa yang perlu dikorbanin, kayak contohnya ya bisa jadi yang perlu dikorbanin pun ya waktu tidur, Oke, waktu waktu tidur. istirahat kayak gitu. Oke. Berarti, menurut Kak Alci sendiri tuh, kuliah di TI itu bisa hidup seimbang nggak, Kak? Misalkan kalau di biasanya kan tidur 8 jam, terus makan tepat waktu. Kalau kuliah di TI itu bisa nggak kayak gitu? Atau tergantung individunya gimana cara ngatur waktunya? Mungkin Kak Aceh bisa jelasin. Menurut aku sendiri tuh bisa jadi tergantung individunya. Tergantung. Bisa jadi kayak cara dia ngatur waktunya juga. Kalau aku sih bisa banget sebenarnya seimbang kayak gitu tuh bisa banget dari cara dia mengerjakan apa tugas-tugasnya atau tugas dari organisasinya atau hal-hal kegiatan apapun pasti bakalan bisa teratur kalau kalian juga bisa manajemen waktu. Jadi yang mungkin kunci utamanya manajemen waktu itu juga sih. Oke, manajemen waktu. Menarik nih Kak, manajemen waktu. Mungkin dari Kak Acit sendiri tuh kan kalau kita kuliah tuh pasti bangun pagi, terus datang ke kampus, terus ngerjain tugas dan sebagainya. Nah, itu kan pasti jadi apa nih Kak ya? Kayak habit atau kebiasaan. Kadang ngerasa jenuh nggak Kak dengan habit seperti kayak kebiasaan dari pagi terus sampai sore balik lagi, pagi sore setiap hari, Senin sampai Jumat kuliah gitu, terus ada lab gitu-gitu Kak. Itu kalau jenuh pasti ada. Semua orang pasti juga kalau ngalamin kayak kegiatan yang monoton itu pasti juga bakal akhir-akhirnya jenuh dan ngalami burnout kayak gitu Oke, kan. benar. Ya pasti semuanya pasti juga ngalamin gitu. Oke. Kalaupun dijadiin kebiasaan juga bisa, cuman pasti butuh refresh dikit ya gitu. Ini sih Kak, mungkin dari teman-teman itu, ngerasanya kalau kebiasaan itu tuh
jenuh kan pasti. Hal pertama itu pasti yang dirasakan jenuh, capek dan sebagainya. Tapi secara nggak langsung itu kita tuh dituntut untuk belajar tuh Kak. Kayak misalkan dari misalkan kuliah, misalkan kita kuliahnya di jam pagi gitu ya. Jadi kita harus terbiasa bangun pagi dan sebagainya. Nah, mungkin Kak Acut punya nggak Kak nih kendala-kendala mahasiswa misalkan kayak kuliah dari Senin sampai Jumat itu yang sering dialami itu apa nih Kak? Kayak misalkan antara jadwal, misalkan kadang nabrak dengan rapat, kadang nabrak dengan apa, gitu-gitu tuh yang diprioritaskan itu apa nih Kak? Kira-kira. Kalau dari aku sendiri, aku bakal memprioritaskan akademik dulu sih. Oke. Jadi organisasi kan pasti bisa lah ya izin sebentar. Nanti Iya. bisa kamu follow up setelahnya. Yang pasti menurutku akademik itu yang paling penting juga sih kayak gitu. Dan kalau misal apa namanya buat kayak kendala-kendala yang lain atau apapun itu kayak kurang semangat Iya, belajarnya atau kurang semangat gimana belajar nih Kak gitu. biasanya. Kalau aku selalu menanamkan di diri aku tuh gimana caranya aku punya prinsip, aku pengen mencapai tujuanku ini. Oke. Kayak gimana caranya aku harus bisa mencapai tujuanku dan itu ya melalui proses-proses yang aku alami kayak jenuh, kayak tapi aku harus belajar kayak gitu kan. Jadi motivasiku ya selalu ingat sama tujuanku itu Tujuan tadi. awal. Oke. Oke, mungkin itu apa ya? Menurut Kak Aca sendiri itu kan motivasi awal yang ditanamkan Kak Aca sendiri kan dari awal. Nah, tapi kita tuh kadang nggak tahu gitu loh Kak. Misalkan di tengah jalan atau saat ada tugas, tiba-tiba itu tugasnya melebihi kapasitas kita gitu Kak. Yang artinya tuh kita kayak ngerasa, aduh udah nggak mampu dan sebagainya. Terus tiba-tiba burnout, lelah sampai sakit. Nah, mungkin Kak Aca ada tips sendiri nggak? Kayak misalkan gimana cara menghadapi hal-hal tersebut gitu Kak. Menghadapi tugas yang sulit Iya, nih. kadang-kadang tiba-tiba sehari itu ada 3 tugas. Jadi satu matkul itu ada 3 tugas mungkin gitu Kak. Kalau banyak tugas gitu ya mungkin aku ngerjain yang dari yang gampang dulu sih. Oke, Kalau yang emang dirasa benar-benar ada yang tugas yang sulit gitu, baru kalau setelah itu nanti aku biasanya bisa tanya ke dosen terkait tugas yang emang aku nggak mengerti atau aku bisa tanya ke temanku yang lebih paham akan materi itu gitu. Nah, benar. Dan sekarang pun juga kan di dunia modern gitu kan, Iya. kadang adalah beberapa mahasiswa itu yang pakai Memanfaatkan, iya. teknologi terbaru Teknologi. kayak AI gitu kan. Iya, Itu banyak gitu-gitu. banget kayak gitu. Iya sih Kak, menurut aku sendiri juga kayak aplikasi-aplikasi yang sekarang lagi tren gitu sangat bermanfaat bagi mahasiswa. Dari Kak Aca sendiri penting nggak sih Kak kayak teman gitu dalam perkuliahan kan misalkan kita tuh ngerasa susah tapi teman kita tuh ahli banget dalam matkul ini jadi kita harus berguru atau ya mintalah belajar atau mintalah tutornya gitu. Menurut Kak Aca sendiri kalau misalkan kita terlalu menutup diri tuh di kuliah tuh gimana nih Kak? Introvert mungkin ya Iya, kalau menutup introvert diri gitu ya. ya. Kalau aku nggak apa-apa sih introvert, cuman bersosialisasi itu juga perlu Oke, gitu. interaksi sosial ya Kak. Iya, gimana-gimana kan manusia pasti bersosialisasi Iya, kan. Nggak dasarnya. mungkin dia bisa hidup sendiri kayak gitu. Benar. Paling nggak dia punya satu pegangan support system kayak teman. Oke. Ada bestinya khusus lah ya Kak ya. Iya. Oke, mungkin itu buat apa namanya nih? Tips-tips buat kuliah nih Kak Acut. Di sini aku mau tanya nih, yang sering dialami mahasiswa ketika dia tuh misalkan di ujung deadline nih Kak. Jadi misalkan ada sebuah tugas yang dia tuh nggak bisa dipegang, tiba-tiba deadline-nya tinggal 10 menit. Tapi kadang tahu nggak sih Kak di TikTok gitu kalau katanya orang yang deket deadline tuh maka Lebih lancar gitu lebih ya. lancar Iya. ngerjainnya. Nah, pendapat Kak Acit sendiri tuh apakah Kak Acit tuh tipe-tipe yang seperti itu atau emang udah dicicil dari awal kayak aku ngerjain bertahap atau emang langsung ambis di awal gitu? Kalau kayak gitu biasanya tuh lihat kesibukan juga sih. Oke, lihat kesibukan. Iya, kadang tuh pasti ngalamin sih hal yang kayak ngerjain dalam SKS ya gitu. Iya, sistem kebut Sistem semalam. kebut semalam. Pasti. Ya pasti aku pernah sih ngalamin kayak gitu. Tapi emang kadang
aku nggak tahu kenapa ya cara kerja otak yang kayak kalau udah mepet deadline tuh dia tiba-tiba ngalir aja, Encer gitu. ada aja gitu kan, kayak Iya, gitu. iya, iya. Ya menurutku pasti beberapa orang pasti juga ngalamin yang kayak gitu. Tapi ya lebih baik juga pastinya dicicil dari awal. Jadi kalau udah dapet tugas ya lebih baik dicicil dari awal kayak gitu. Oke. Ini sih Kak, kalau misalkan gitu kan ada plus minusnya nih Kak. Misalkan kalau kita ngerjain di awal, ya plusnya kita udah selesai. Ya minusnya gitu, biasanya ada beberapa temen atau minta informasi atau bagaimana. Nah menurut Kak Acut itu kalau ngerjain tugas itu plus minusnya apa nih Kak? Misalkan kalau ngerjain duluan atau emang tipe-tipe yang SKS atau bagaimana nih Kak Acut? Eh, aku kadang lebih seneng sebenarnya nyicil duluan Oke, sih. nyicil duluan. Cuman kalau emang lagi ada kesibukan ya pasti kadang SKS juga. SKS. Tapi kalaupun plusnya buat kayak udah nyicil duluan ya pasti lebih selesai dan udah selesai duluan dan kayak ya udah kayak ngerasa lega gitu dan kayak udah paham sama materinya. Dan kalaupun emang nanti di pertemuan mata kuliah selanjutnya membahas tugas itu kan jadi kayak udah paham sendiri gitu kan. Sedangkan kalau emang sistem SKS itu kadang eh, plusnya ya mungkin salah satunya encer itu tadi ya. Iya, Tapi encer. kadang masih ada minusnya tuh kayak mungkin nggak telitinya Iya, gitu ada kan pasti nih buat Kak ya, jawabnya jawabnya. kayak atau mungkin tambah diarang itu Iya, bisa jadi bisa banget jadi. kan ya kayak gitu sih. Tapi aku nggak menyarankan banget sih, Iya lebih baik sih. dicicil dari awal. Iya, dicicil kalau ada waktu senggang ya. Iya. Nah ini Kak, kita bicara tentang tugas nih. Pasti kan tugas itu ada namanya tugas individu, tugas kelompok, dan sebagainya. Kan tadi bicara tugas individu nih Kak. Nah di kuliah itu kan pasti banyak tugas kelompok ya, FYI teman-teman kalau tahu. Jadi lab aja berkelompok ya. Jadi Iya. gimana sih nih Kak ngatur antara individu? Soalnya kan misalkan kita kelompoknya di random atau kelompoknya emang dipilihin gitu kan pasti ngatur emosi individu Iya antar satu bener. lain biar saling mengerti itu gimana. Terus buat antar individunya biar saling mengerjakan tahu apa job desk-nya itu gimana. Apa perlu ada satu individu yang menonjol buat ngatur atau emang dua-duanya itu harus kontribusi gitu Kak? Menurutku kalau salah satu yang menonjol tuh menurutku itu bukan kerja kelompok ya. Jadi Oke. di mana-mana kerja kelompok semua itu pasti harus ikut kontribusi kayak gitu. Dan semua itu pekerjaan itu bisa dibagi kalau ada komunikasi yang baik antar individu. Jadi gimana-gimana komunikasi itu juga penting dan pembagian pekerjaan yang sesuai itu juga penting gitu. Mungkin si A lebih bagus di analisa atau Oke. si B lebih bagus buat di lapangan. Nah, kayak Oke. gitu. Jadi dibagi yang sesuai aja. Dan kalau udah selesai kerja kelompoknya gitu juga perlu evaluasi sih. Kayak apa sih yang dari kurang dari Iya, kitanya benar. gitu. Mungkin buat pengembangan dari diri kita sendiri juga ataupun teman yang lain, teman kita, partner kita gitu kan juga bisa kayak gitu. Oke. Ini Kak, yang apa namanya, yang sering dialami teman-teman itu kalau misalkan kerja kelompok itu ada apa sih Kak, konflik gitu antar satu sama lain. Jadi kalau menurut Kak Acet itu tipe-tipe yang lebih yang mengalah atau emang kalau aku bener kenapa aku gitu. Mungkin dari Kak Acet sendiri kayak misalkan pernah nggak ngalamin konflik-konflik gitu Kak dalam berkelompok atau bagaimana gitu sejauh ini? Konflik beda pendapat gitu Iya, ya. beda pendapat atau emang konflik internal dalam kelompok, misalkan emang udah nggak suka dari awal gitu, cuma dikelompokin gitu, Kak. eh Gimana ya, kita tuh nggak bisa mencegah kita mau dikelompokin sama siapa. Kalaupun emang kalau personal kayak subjektif gitu aku apa ya nggak bisa sih, kayak maksudku gimana caranya kita harus bisa profesional gitu kan, toh ya nanti kita di dunia kerja juga harus bisa profesional Iya, walaupun bener kita banget. nggak suka nih kerja sama orang ini yang kita nggak suka, itu nggak mungkin banget gitu. Dan kayak buat kayak konflik beda pendapat kayak gitu ya mungkin ya itu salah satu kuncinya bisa dikomunikasikan, semua itu bisa diomongin dengan baik-baik dan pasti ketemu untuk jalan keluarnya kayak gitu. Oke. Nah, itu tadi buat apa namanya, komunikasi nih, Kak, ya. Nah, mungkin dari Kak sendiri tuh ada cerita nih nggak, Kak, buat kayak di kuliah di TI itu gimana cara menghadapi semester-semester yang semester itu semakin meningkat dan perlu adanya komunikasi. Komunikasi kan nggak hanya sama partner, kita juga komunikasi sama dosen, komunikasi sama temen juga sekelas, dan sebagainya. Nah, dari sudut pandang Kak Acu sendiri tuh, apa sih yang perlu kita tingkatkan gitu?
mulai dari kayak skill atau apa gitu tiap semesternya biar teman-teman di sini juga tahu gitu hal-hal yang perlu dipersiapkan mulai dari sekarang gitu. Skill ya? Iya, skill atau kayak Skill, ya komunikasi kan juga termasuk skill nih Kak ya. Tapi ada nggak tambahan dari Kak Acut gitu buat teman-teman yang di rumah yang akan eee, melangkah ke selanjutnya gitu. skill dalam mungkin, ini ya, kayak bagaimana caranya kamu di dunia perkuliahan ini kan, buat kamu memahami materi kan juga harus dengan cepat gitu ya. Iya, dengan cepat. Nah, itu gimana caranya kamu juga harus bisa beradaptasi dengan cepat juga sih. Kayak pergantian setiap minggu kan materinya beda-beda. Iya, Nah, benar. itu juga harus ditingkatin lagi sih adaptasi kayak kamu nggak boleh cuman ada di zona nyamanmu sendiri. Kamu harus bisa Bisa. keluar dari zona nyaman kamu Benar, dan benar. mencoba hal-hal baru itu perlu banget. Kayak soalnya aku sendiri ngerasain kayak gimana sih ngerasain sensasi uh, ngerasain kayak suatu kegiatan yang Iya. sebenarnya belum pernah aku ikutin dan Oke. kayak aku tuh sebenarnya kayak maju mundur gitu loh kalau mau nyoba hal baru gitu kayak aku bakal nyaman nggak ya tapi kalau aku nggak nyoba itu eman banget gitu Iya, kayak ini kesempatan, kesempatan kesempatan emas sekali gitu gitu ya. dalam seumur hidup gitu nggak mungkin kan aku lewatin jadi kayak gitu sih jadi kayak jangan pernah ragu sama kesempatan yang datang ke kamu jadi kalau ada kesempatan yang datang itu ambil aja nggak apa-apa. Oke, tadi kita udah tanya tentang pola pikir mahasiswa ya Kak Acit ya. Mulai dari gimana cara kita membangun manajemen waktu, terus komunikasi antar teman juga. Nah ini sih Kak Acit pertanyaan paling penting dan emang ini sangat butuh banget di perkuliahan, yaitu support system. Jadi kayak bantuan dari apa ya, dukungan dari orang tua, dukungan dari teman-teman, atau kalau punya pacar, dukungan dari pacar dan sebagainya. Itu kan sangat penting ya Kak Acit. Yeah, Mungkin bisa dijelaskan itu, apalagi sekarang kan itu banyak marah banget mahasiswa ya ya yang bunuh bunuh diri diri. karena stres, depresi gitu-gitu kan. Kurang kurang adanya dukungan sama orang tua dan sebagainya. Mungkin dari sudut pandang Kak Acut itu bagaimana nih memandang hal tersebut? Dari aku sendiri sih eh, buat teman-teman mungkin yang lagi ngalamin burnout yang berkepanjangan sampai depresi nih entah itu bisa faktor akademik atau faktor lainnya yang di luar akademik. Eh, aku berharap sih kalian semua bisa sadar kalau kalian tuh sama-sama sedang berproses dan mengalami yang namanya burnout dan mungkin bisa jadi depresi gitu Iya. kan. Eh, nggak apa-apa kalian buat nge-reach out orang-orang terdekat kalian yang memang sebenarnya itu emang nggak kelihatan care sama kalian tapi pasti Sebenarnya orang itu kalau kalian nge-reach out duluan orang tuh pasti bakal kayak juga bakal nguatin kalian jadi gimana pun caranya kita juga saling menguatkan gitu aja sih sama ditangguhkan lagi apa hati kalian, mental health kalian. Kalian tuh nggak bisa ngontrol apa yang ada di dunia ini. di luar Iya. kalian. Yang bisa kalian kontrol itu juga diri kalian sendiri dan apa yang kalian pikirkan kayak gitu. Kalaupun emang kalian capek, istirahat. Kalian butuh nangis, nangis aja. Itu hal yang sangat wajar. Dan itu memang sangat-sangat sering terjadi kan. Iya, sering Kalau banget. udah Kalau udah capek ya langsung Hmm, aja keluarin iya. apa emosi yang ada. Keluarin aja nggak apa-apa. Asal tidak merugikan diri sendiri kan Kak Ya, Acut nggak ya. merugikan diri sendiri dan orang Lain. lain kayak gitu. Jadi kalau solusi-solusi kayak bunuh diri tuh nggak banget ya Kak Acut ya. Soalnya Menurutku kayak nggak banget. iya, soalnya kita lebih baik ya tidur lah ya, tidur. Karena mahasiswa juga kurang tidur nih Kak ya biasanya nih. Oke, mungkin itu saja terkait podcast kali ini berbincang-bincang yang sangat seru ya. Kita tadi udah bahas tentang pola pikir mahasiswa juga, gimana cara kita ada dalam kelompok ya Kak. Gimana cara kita diskusi dengan baik dan benar, kemudian cara ngatur pola tidur dan sebagainya, cara mengerjakan tugas juga, tips-tipsnya tadi dari Kak Acut semoga bermanfaat untuk kalian. Mungkin dari Kak Acut ada satu kata atau dua kata nih Kak buat teman-teman yang sedang menyaksikan podcast kali ini. Apa ya? Kata-kata semangat mungkin buat kuliahnya atau gimana nih Kak Acut? Mungkin jangan lewatin kesempatan yang datang ke kalian dan selalu
melakukan kebiasaan yang positif. Karena kebiasaan positif ini kalau kalian bangun sejak dini itu pasti bakal membuahkan hasil yang bagus di masa depan kalian, kayak gitu sih. Jadi lakukanlah hal-hal yang baik dan positif itu ya Kak ya. Mungkin itu saja pada podcast kali ini. Nah, dari Kak Acut sendiri, kita udah banyak belajar ya teman-teman terkait pola pikir dan sebagainya. Dan juga tadi dari Kak Acut juga berpesan kalau kita sebagai mahasiswa juga harus berpikir positif, melakukan hal-hal yang baik untuk berguna di masa depan kita. Mungkin itu saja. Saya selaku moderator, mohon maaf jika ada salah kata atau perbuatan. Di sini kami dari Departemen Kominfo Informasi Teknik Industri mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah nonton di rumah. Jangan lupa apa nih Kak? Jangan lupa like dan subscribe dan dan juga komen komen. dan share ya. Oke, sampai jumpa di next episode dating episode 6. See you.